Nah, kalau tiga emang udah pasti, ini kan penjaga gawang baru nih. Betul. Emil. Akan debut ya? Debut Debut loh ini. Debut. Gimana menurut Mamat? Akankah merasa nyaman atau Ini justru debut dia lagi. soalnya kan pemain-pemain depannya kiper itu akan ngerasa nyaman kalau kipernya juga Betul. paham dong. Betul. Maksudnya punya energi yang sama. Tapi ini beban ada bukan pada kipernya. Tahu bebannya di siapa? Selamat datang di Versus! Sebuah acara yang akan memperdebatkan dua narasumber sampai mampus. Tepuk tangan untuk kedatangan tamu kita, ada Cap Hamka. Legenda. Bos supporter saya, Bang. Ya, kalau saya juga teriak legenda lah, emang legenda. Di sebelah kiri saya Mamat Al-Katiri. Mitos. Oh, mitos. Mitos. Kenapa mitos? Ya mungkin sebuah mitos Anda itu. Lah, masa kan saya hadir di sini. Iya makanya. Bukan mitos loh, kalau mitos berarti nggak ada. Iya. Tapi Sebuah dongeng. Dongeng. Gitu. Iya. Oke teman-teman, untuk tema kali ini adalah laga penentuan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Tapi sebelum itu, nih saya mau kasih tahu dulu. Lu pasti udah tahu, malam ini bukan malam biasa. Indonesia akan menghadapi China, bro. Tapi sebelum masuk mode supporter, seperti biasa, kerjaan harus dikelarin dulu semua. Nah, di tengah hektiknya hari lu, yang lu butuhin tuh bukan cuma semangat, tapi energi yang natural. Makanya, gua selalu sedia Indomilk Steril. Dengan 100% susu sapi segar sama madu alami, bantu recharge energi gua secara alami juga. Bukan cuma enak, tapi ngebantu banget buat tetap on fire dari pagi sampai peluit kick off ditiup. Nonton timnas tuh ritual. Dan kayak semua ritual, lu butuh persiapan. Persiapan gue dimulai dari satu kaleng Indomilk Steril. Dan energi natural. Primet siap, energi siap, lu siap. Gas ke Indomaret, Alfamart, stok sekarang juga. Mantap. Luar biasa. Habis ini saya mau nyetok nih. Nyetok Nyetok di rumah. Kapten Hamka Nyetok, nyetok, nyetok. Mamat nyetok, teman-teman di depan saya ini penonton nyetok. Kalian semua yang ada di rumah atau dimanapun nyetok juga. Nyetok. Nyetok semua. Nyetok semua, Mantap. nyetok semua. Ini episode paling panas karena kita akan berbincang-bincang atau memperdebatkan Indonesia lawan China. Saya sebelum Anda masuk ya, saya tuh merasa naik kelas kalau di depan saya Cap Hamka. Kenapa naik kelas? Karena selama ini kan lawan saya gurem-gurem. Kalau ini Termasuk langsung Coach Justin. jelas. Termasuk Ferry Irwandi. Belum tayang. Oh belum tayang. Belum tayang, makanya saya bisa bilang begitu. Masa disuruh debat lawan dos? Iya, benar. Iya, Benar. Nah, kalau lawan Cap, legenda bro. Lah, Oki Rengga juga mantan pemain. Legenda cadangan ketiga mah. Nggak valid itu mah. Nggak valid, Nggak Oki Rengga. valid. Kalau Cap, betulan legenda. Tapi skornya 1-0 ya sementara ya. 1-0. 1-0 Saya Bang ya kalah kita. kemarin ya. Kalah, Cap. Kalah, saya kalah. Dari dulu saya juga nggak pernah megang dia. Weh. Ini cuma karena faktor kerjaan aja. Iya. Jahat Anda ya. Saya akan menyuruh Ormas mengepung kafe Anda di Depok. Kafe 11:30. Ya, 11.30. 11:30. Iya. Luar biasa. Saya akan suruh Daerah Depok. Saya akan suruh untuk dikepung. Pokoknya kalau ada terjadi sesuatu, tanggung jawab Anda. Siapa suruh Anda tidak memihak saya di sini? Oke, gitu dong. Gimana dong? Gitu dong. Aman 11.30. Oke. Nah, kalau untuk ngomongin Indonesia,
Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dengan 9 poin, terpaut 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Nah, malam ini Indonesia akan menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi. Namun sebelum itu mari kita bahas beberapa skenario yang mungkin saja dan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, langsung kita kick off ya. Kick off. Untuk kalian bisa menulis dan juga mengupas dari kick off kita kali ini. Sebelum itu disclaimer dulu, hingga saat ini video ini di take, kita belum mendapatkan info 23 nama pemain timnas yang akan membela melawan China, ya. Nah, kick off-nya adalah coba tuliskan 5 strategi Indonesia untuk bisa menang dari China. Kira-kira strateginya apa? Nah, sambil kedua narasumber saya ini mencoba mengulik dan juga mengupas kira-kira strategi apa yang harus dipakai oleh Indonesia untuk bisa mengalahkan China, saya punya informasi di sini juga untuk menempati posisi kedua. Untuk lolos langsung, Indonesia harus menang 2 kali di semua sisa laga kontra China dan juga Jepang. Namun skenario ini cukup berat karena lawan terakhir yang bakal dihadapi Indonesia adalah sang pemuncak klasmen, yaitu Jepang dengan rekor tidak pernah kalah. Nih, negerinya dari Kapten Tsubasa. Kalau Australia kehilangan poin, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 juga tergantung pada hasil Australia yang akan melawan Jepang 5 Juni dan Arab Saudi 10 Juni. Jika Australia kalah di kedua laga, kans Indonesia semakin besar. Peluang juga tetap ada jika Australia hanya meraih 1 imbang dan 1 kalah. Selanjutnya, hasil dari Arab Saudi melawan Bahrain dan Australia. Nasib Indonesia ke Piala Dunia juga dipengaruhi hasil dari Arab Saudi melawan Bahrain 5 Juni dan Australia 10 Juni. Arab Saudi kini mengoleksi 10 poin. Jika menang 2 kali, mereka akan punya 16 poin melampaui Indonesia. Agar tetap unggul, Indonesia perlu berharap Arab Saudi tak meraih lebih dari 4 poin. Cukup 1 menang dan 1 seri. Peluang Indonesia lolos makin besar jika anak asuh Patrick Kluivert berhasil mengalahkan China di GBK. Peluang juga terbuka jika Bahrain gagal menang lawan Arab Saudi di hari yang sama. Hasil imbang Bahrain versus Arab Saudi juga cukup membantu. Jika Indonesia menang atas China dan laga Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang, Indonesia akan mengoleksi 12 poin, jumlah yang tidak bisa dikejar oleh China dan Bahrain dengan 1 laga tersisa. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Dan sebelum membahas laga terakhir melawan Jepang, mari kita fokus terlebih dahulu pada pertandingan terdekat Indonesia melawan China di GBK. Pada pertemuan sebelumnya, Jay Itzes dan kawan-kawan harus menelan kekalahan saat bermain di kandang di Qingdao kalau nggak salah lawan China. Itu dia informasi-informasi yang bisa kita jadikan acuan gimana caranya supaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sudah selesai? Sudah selesai, Mamat? Sudah dong. Ini informasi kan? Ini Strategi, apapun. Strategi. Oke. Apapun di ruang ganti. Betul, apapun strateginya. Mungkin saja memasukkan Mamat di menit 90 untuk menebar menyan. Kan saya tidak atau masuk di 32 nama yang dipanggil. Oh Mas. iya, enggak menebar menyan. Itu recruiting lebih cocok. Recruiting, Ya, oke. ya. Ya, kita akan menyaksikan. Tapi sebelum itu kita toss koin dulu. Kira-kira siapa yang Andy akan... Cole. Bapak Ya, ini kan sudah fans tahu. MU. Ya, Itu apa emang? ada MU sama Andy Cole. Andy Cole sama MU. Oke. Oke-nya MU ya lebih baik. Nggak, John, saya bantu John. MU sejati sebenarnya kan. Sejati. MU sejati. Cuma kalah terus ya. Aduh. Yoi. Mantap. MU kali ini menang. Saya MU. dari tadi juga berharap MU yang keluar. Karena kalau beliau menjelaskan duluan kan enak saya. Aman ya? Waduh orang Cap. Oke. Saya mah santai. Oke, Cap. Ya, Silakan Cap. Ya, kalau saya menulis strategi untuk Indonesia bisa menang lawan China, kira-kira strateginya apa yang menurut Captain? Ya, kalau saya sih dari pertandingan terakhir, Ya. Indonesia sebelum juga dilatih oleh Patrick. Masih Sintayong memakai formasi strategi 5-3-2. 5-3-2. Dan ini cocok sekali dengan para pemain yang dipanggil buat melawan Cina ini, Bang. Iya. Jadi jangan lagi dirubah karena sempat merubah Iya. di mana formasi kalau
Belanda kan tahu sendiri kan, total football kan. Total football. Lawan Australia kita keteteran. Kita terlalu menyerang. Betul. Terlalu berani. Terlalu berani. Nah, akhirnya ada masukan dari asisten pelatih, coba kita pakai formasi apa yang sudah dipakai oleh pelatih sebelumnya, yaitu 5-3-2 atau 3-5-2. 352. 352 atau 532. 5-3-2. Nah, siapapun pemain yang di situ, ya kita belum bisa tahu, tapi hanya bisa prediksi. Tapi kalau menurut kapten, 5 di belakang kalau memakai strategi 5-3-2 atau mungkin 3-5-2. Betul. Siapa yang lebih layak untuk mengisi posisi melawan Jepang? Ya, Cina. Lawan Cina. Lawan Cina. Ya, kalau di belakang saya rasa jangan dulu ada perubahan karena pertandingan terakhir cukup solid di 3 belakang yaitu Rizky Ridho, Jai sama Hapner. Nah, cuman ini ada Mes datang kan, jadi nggak tahu siapa yang akan dicadangkan. Tapi kalau saya rasa melihat pertandingan sebelum Cina, pelatih mungkin tidak akan merubah banyak karena itu sangat riskan, apalagi posisi belakang. Posisi belakang 3 ini cukup solid waktu melawan Arab Saudi ya. Waktu melawan Arab Saudi. Jadi saya rasa ya yang di belakang ada Rizky Ridho, Hapner sama Jay. Kan nggak ada yang kartu. Lawan Bahrain kemarin. Enggak, yang lawan Cina ini prediksi saya. Oh iya. Prediksi saya itu 3. Sedangkan kiper Eduardo ya, Mulyadi. Emil Audero. Emil Audero. Karena Martin kan kartu ya. Betul. Kartu akumulasi. Nah, untuk di kanan sama bisa jadi juga Yance apa Yakob di situ karena dua-duanya dipanggil. Betul. Iya kan, di kiri. Dan Eli kan tidak ada juga. Betul, Sandi juga lagi cedera. Cedera. Jadi saya rasa di kanan Yance apa Yakob atau Kevin Dix. Iya kan? Terus di kiri ada Verdong. Tetap nggak bisa diganti itu. Di tengah tidak tergantikan itu betul. ya, Di tengah ada Pelupesi, ya kan, sama Tom Hai. Marcelino. Kalau Marcel akumulasi. akumulasi. Hanya dipanggil untuk meramaikan. Enggak, Maksudnya Jepang bisa dia tapi. Ya, jadi dia dipanggil untuk meramaikan suasana. Marcelino kan suka membuat suasana cair. Itu penting ya dalam sebuah tim. Penting. Karena ini kan partai penentu juga. Jadi butuh apa ya? Butuh jangan terlalu tegang. Nah, kalau waktu lawan China di Qingdao, kita kan keteteran ketika dapat serangan balik. Betul. Menurut kapten untuk mengantisipasi itu, apa yang harus dilakukan Indonesia? Ya, saya rasa itu hari memang bukan kesalahan pemain ya, bukan kesalahan juga pelatih, hanya saja kurang tepat menaruh beberapa pemain yang akhirnya banyak diprotes juga oleh supporter Indonesia, bahkan netizen, bahkan pengamat juga kan. Betul. Karena di situ ada 2 kali di mana Mes itu penyerangan 2 gol hampir lewat situ semua. Sen blunder 2 kali. Nah, habis itu dia cedera kalau tidak salah kan. Saya rasa itu adalah pembelajaran buat Coach Patrick untuk melihat video tayangan ulang. Jadi saya rasa besok mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi miskomunikasi yang bisa Cina dengan mudah membobol gawang Indonesia. Karena ini pertandingan sangat menguras paling penting energi. Cina datang nanti tulus. Teman-teman, kalau saya menyebutnya ini adalah pertandingan maha penting. Betul. Pertandingan hidup mati lah. Iya, Hidup karena ini mati kalau lah. kalah rawan Betul. sekali. Karena Cina datang nanti tulus. Sedangkan kita harus menang nih. Jadi beban sepertinya ada di kita. Nah, yang menarik, Bang. Yang menarik. Karena pemanggilan Lili Pali. Lili Pali. Nah, Sebesar apa pengaruhnya kira-kira? saya rasa Lili Pali untuk musim ini kita harus jujur. Dia lebih bagus musim lalu. Tapi tidak terpanggil. Nah, mudah-mudahan musim ini masih bisa di level Terbaiknya. atas. Di level atas untuk bersaing dengan teman-teman yang ada di skuad timnas sekarang. Saya rasa Lili Pali akan diberikan kesempatan besok. Di kanan. Berarti masuk di 26 pemain yang di bawah berarti. Betul, masuk. Sedangkan striker kan masih Ole. Jadi wing-wing ini saya rasa yang akan dipasang di 3 depannya ada Yance sama di kiri Lili Pali. Di tengah striker ada Ole. Karena banyak yang nggak bermain kan, Bang. Banyak. Kalau untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan kita yang kita berdasarkan pertandingan di pertemuan pertama, itu kan serangan balik China kan sangat cepat dan efektif. Betul. Iya kan, begitu dapat 1 peluang bahkan setengah peluang bisa jadi gol. Betul. Nah, kalau kapten pernah menjadi pemain dan apalagi posisinya sebagai pemain bertahan. Betul.
dengan irama permainan Indonesia, Kapten harus ikut maju atau tetap menjaga kedalaman pertahanan, Cap? Saya rasa Indonesia akan menjaga kedalaman karena tidak mau juga mengambil resiko. Di mana Kayak walaupun Australia. betul kita walaupun tuan rumah didukung puluhan ribu supporter di GBK, kita juga tidak boleh terlalu percaya diri karena akan jadi bumerang. Karena saya rasa Cina juga akan menunggu. Pasti. Tidak berani juga untuk langsung total untuk menyerang. Saya rasa sama-sama saling melihat dulu nih 10 sampai 15 menit. Baru pemain-pemain sudah enak, baru mereka bisa improve masing-masing. Saya rasa Indonesia juga harus hati-hati. Itu. Jadi tetap kedalaman skuad, makanya dengan formasi 5-3-2 atau 3-5-2 itu sangat dalam. Iya. Untuk pertahanan, lini pertahanan. Itu sih. Kalau menurut Kapten, kesalahan Indonesia waktu melawan China itu di sektor mana yang menjadi titik lemah, Cap? Ya, kalau saya rasa kan bukan hanya satu pemain, tapi sebuah tim itu adalah 11 pemain yang bermain pertama. Di mana satu memang beberapa banyak perubahan. Ketika melawan Bahrain, habis itu tur ke Cina kalau tidak salah kan. Ya. Itu banyak perubahan. Nah, perubahan itu yang belum chemistry-nya dapat. Ya. Ketika waktu banyak-banyaknya pemain yang baru datang seperti Mes baru bergabung, siapa? Seliano. Selian turun. Betul. Jadi saya rasa itu sudah dipelajari, Bang. Sudah dipelajari, kita bisa lihat. Karena saya selalu menganalisa itu pertandingan sebelumnya. Bukan yang jauh, tapi pertandingan sebelumnya di mana kita lihat lawan Arab Saudi, Indonesia begitu superior. Saya rasa formasi itu yang tidak akan mungkin dirubah. Kecuali pemain-pemain yang cedera dan akumulasi yang nggak bisa main. Tapi kalau selebihnya, saya rasa Coach Patrick nggak akan banyak berubah. Nggak akan banyak berubah, Sama ya? sistemnya dengan bermain lawan Arab Saudi itu. Nah, di sini kita pasti semua sepakat gitu loh. Gaya bermain atau permainan indah itu bukan jadi satu hal yang utama ya. Betul, Cap? betul. Di mana mungkin yang memang utama adalah yang kita kejar adalah 3 poin. Betul, Ya, betul. gimana betul. caranya supaya Betul, bisa menang. Betul. Nah, kalau menurut Kapten dengan skuad Coach Patrick yang miliki sekarang, sektor mana yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk membongkar pertahanan China yang rapat banget di match pertama kemarin? Ya, kalau saya rasa sih bukan terlalu rapat juga, masih banyak celah. Sebenarnya banyak celah. Hanya saja memang finishing aja yang belum sempurna. Di mana kita lihat sekarang Ole sudah bisa. Ole Romney. 2 pertandingan, 2 gol. Saya rasa di semua lini lah bisa kita manfaatkan. Apalagi yang saya lupa tadi ada Pelupesi ya. Pelupesi, Itu salah Joy. satu gelandang bertahan yang kedalamannya sangat bagus di mana Tom Hai leluasa Leluasa. untuk memberikan umpan, untuk bergerak ke sana kemari karena di gelandang bertahan ini berdiri Pelupesi yang sangat kuat. Jadi saya rasa Ini tidak susah lah untuk mencetak gol, apalagi oleh kita tahu mentalnya lagi naik. 2 pertandingan 2 gol, mudah-mudahan nanti malam juga dia bisa memberikan kontribusi dengan memberikan gol dan Indonesia bisa menang. Ya. Kira-kira ada lagi, Cap, untuk supaya Indonesia bisa mendapatkan poin penuh di pertandingan lawan China? Ya, yang Yang paling penting mental atau mental terus jangan terlalu percaya diri karena kita bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter. Kadang kan adrenalin kita ini terlalu semangat, ya kan? Terlalu semangat akhirnya melupakan tugas-tugas pokok posisi. kalau Itu. lupa tugas pokok posisi, jangan lupa ada Indomilk. Oke. Siapkan stoknya, minum itu supaya Betul. tugas Betul. pokoknya tidak pernah lupa dan nonton bolanya juga tetap fokus. Betul. Dan saya harap juga itu pertandingan sebelum Ricky. Nah, ini Kambuaya. Kalau memang dia memakai 3 karena Marcelino nggak ada, saya rasa Ricky bisa dikasih bisa kesempatan, jadi ya? Ricky jadi offensive midfield. Jadi dia yang ngacak-ngacak lah. Dia Karena ngacak-ngacak. pengumpannya Tom Hai tetap, yang destroyernya ya Pelupesi. Itu sih. Siapa yang lebih layak untuk mengisi posisi Marcelino? Karena kan kita lihat di bawah asuhan dari Patrick Kluivert, Marcelino ini juga masih tetap menjadi andalan. Betul. Dan saat ini Marcelino akan Istirahatkan. diistirahatkan. Nah, ini pasti kan ada lobang posisi yang ditinggalkan Marcelino. Siapa yang lebih layak dan siapa aja sih pemain yang berhak untuk mengisi posisi Marcelino? Di situ kan ada beberapa yang sebenarnya harus pengganti. Ada siapa yang Orat Mangun, karena Orat Mangun juga nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, jadi saya rasa itu ada 2. Siapa? Ricky sama Lili Pali. Lili Pali. Lili Pali. Jadi antara 2 ini siapa yang bermain?
Kalau seleranya coach, seleranya kapten siapa? Ya kalau dilihat dari komposisi satu gaya per pemain, penghancur serangan lawan tuh ada satu, Pelupesi. Untuk mengatur ritme, pengumpan, Tom Haye. Nah, untuk Depannya? untuk mengacak-ngacak pemain pertahanan ada Ricky Kambuaya atau Lili Pali. Sedangkan dua di depan itu Ole sama Yance atau siapapun itu, yang penting satu partner Ole yang cepat. Karena Ole bisa juga tembok jadi striker. Jadi butuh Bisa 9, bisa 10 dia. Nah, jadi butuh tandem-tandem yang bisa muncul. Nah, kelebihan dari Yance sama Lili Pali itu bisa bisa nusuk-nusuk. Bisa Penempatan posisinya. posisinya. Nah, cuman kalau faktor usia ya Yance kalau untuk partnernya sama Ole. Nah, di gelandang di bawah 2 itu kalau pakai 352 atau 532 yaitu antara Ricky atau Lili Pali. Tapi untuk memegang bola lebih lama Ricky Kambuaya. karena tipikal Lili Pali itu dia bergerak, muncul. Dia Nah, bergerak, lawan muncul. Cina ini kalau kapten sebagai pelatih nih, seleranya lebih suka Lili Pali atau Kambuaya untuk Saya mengisi posisi kalau Marcelino? yang saya bilang tadi, setiap pemain ada kelebihannya Spesialisnya spesialnya masing-masing. Saya akan pasang Ricky di situ. Ricky. Ricky. Alasannya karena lebih kuat. Bukan lebih kuat Bertahan karena satu Ricky juga mentalnya lagi bagus karena pertandingan sebelumnya dia memang sangat bagus ya. Dia masuk tapi merubah cara bermain, tambah mengerikan Indonesia ketika lawan Arab kemarin. Saya rasa kalau menurut saya sebagai pelatih ya di situ Pelupesi, Tomai dan Ricky. Ricky. Mungkin berarti Entah itu di depan Ole atau sama Lili Pali atau Ole sama Yance. Nah, Lili Pali ini kan posisinya cukup versatile ya. Bisa bermain di segala Betul, di beberapa sayap posisi. bisa di nomor Posisi terbaik Lili Pali menurut kapten. di belakang striker. Nomor 10. Nomor 10 dia. Nomor 10. Yang pernah saya jaga dia di nomor 10. Setuju, Mat? Iyalah. Nomor 10 itu. Nomor 10 lah. Karena dia shoot. Itu Di mana bukan- dia bermain kan pasti strikernya Iya. tembok. Tembok. Di Itu Bali bukan- ada Silvio. Bukan posisi Convalius. terbaik lagi, posisi asli Aslinya Lili di Pali. situ. Lili nomor asli. 10. Oke. Nomor 10. Kapten ada lagi yang mau ditambahin? Cukup, Strategi-strategi? tinggal hanya kita berdoa saja sebagai supporter, Ya. ya kan, agar semuanya bisa maksimal. Siapapun itu yang bermain, Ya. entah itu yang bermain duluan sebagai pemain inti dan juga pemain cadangan, bahkan pemain yang ada di tribun, Ya. satu suara, satu tekad, satu doa, ya kan, agar Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Betul, luar biasa. Kamu tepuk tangan dong untuk kapten. Luar biasa. Saking Kapten. terpana dia. Itu penjelasannya, karena katanya mentalnya juga harus ada, kerja kerasnya Betul, ada, kolektivitas Betul, permainan juga harus ada, baru diiringi dengan doa. Doa. Kalau cuma ngandelin doa, harusnya India sama China itu juara Piala Dunia banyak banget. Banyak sama Arab. Sama Arab. Sama Arab. Karena jumlah penduduknya lebih banyak. Betul, Iya, betul. doa Betul, terus, betul. tapi nggak kerja keras. Betul. Nah, itu. Mamat, Bagaimana? menurut Mamat? Apa yang harus dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert untuk bisa memenangkan laga melawan China? Kalau tadi kan teknis. Teknis. Sudah saya serahkan Yang ke tidak akan saya- pernah Anda bisa utak-atik. Oh bisa sama tuh formasi favorit saya. Cuma saya tambahin sedikit ya. Ini tergantung Patrick Kluivert sebenarnya. Karena kan kita minus di Marcelino. Betul. Marcelino tidak main tuh. Betul. Dia mau mengandalkan sayap atau mau tetap dengan yang sudah lawan Bahrain kemarin. Yang menang 2-0 kita ya. Betul, 2-0 ya? 2-0, 2-0. 1-0. 1-0. 1-0 lawan Bahrain. Yang Bahrain di mana di sini? Iya. Bahrain di Bukannya sini. 2-0. Satu Arab Saudi yang Oh, dua. 1-0. Iya, iya, Arab Saudi yang sorry. dua, ya. Nah, itu ada Marcelino tuh sebagai ya versatile kemana-mana lah. Nah, sekarang kan kita punya Yakob ataupun Yance gitu kan, dan ada Septian Bagaskara juga kalau nggak salah di. Enggak. Dia Nggak jadi. diganti sama Beckham. Oh, Beckham Putra. Putra. Ada Beckham Putra yang di mana ini sumber daya di sayap Betul, banget nih. betul. Kalau dia mau main sama 3-4-3 mengandalkan kiri Sayap, kanan juga bisa gitu. Tapi saya lebih sepakat menjaga kedalaman itu lebih baik sih. Jadi mending cari penggantinya Ya. Ricky Kambuaya. Si siapa? Marcelino. Dengan Ricky Kambuaya gitu. Itu lebih oke lah. Dan Mamat juga setuju ya, lebih cocok Ricky ketimbang Karena ini harus ikut ke bawah. menjaga kedalaman. Betul, ini harus ikut ke bawah dan itu tuh box to box itu Ricky Kambuaya banget gitu. Kalau Lili Pali nomor 10 banget nunggu depan. Nah, kalau dia mau tambah lini serang, Baru ya Lili Pali gitu. Jadi nomor 10-nya oleh 9-nya. Tapi kalau dia mau bermain seperti layaknya Bahrain kemarin, 3 di tengah itu ya
Ricky Kambuaya sih. Oke, Kambuaya. Karena bisa bantu Pelupesi juga di sisi kiri gitu kan. Pelupesi kan aktif di sisi kanan tuh. Nah kalau saya itu, tapi yang di luar teknisnya formasi dan pemilihan pemain, yang harus ditekankan bermain sabar sih. Kita itu sangat tidak sabar ketika lawan Cina pertama. Lawan Australia juga kita terlalu merasa superior lah. Oh kita pelatih baru, tambahan pemain bla bla bla. Garis pertahanan tinggi, gak sabar, buru-buru dan lain sebagainya. Serangan balik 2 kali, 2 gol, 3 gol. Itu yang paling penting. Sama ya udahlah tinggalin dulu nih. Kita kan pengen lolos. Tinggalin dulu nih cantiknya. Bermain gitu. cantiknya. Efektif aja dulu. Ya. Jadi efektif, manfaatkan oleh Romeni. Sekarang kita punya ujung tombak 2 match 2 gol ya. Betul. Manfaatkan gitu. Dan manfaatkan kecepatan dari pemain-pemain yang baru dipanggil. Beckham Putra, Jakob, Yance, Ricky Kambuaya juga yang pada akhirnya dapat kesempatan di bawah Patrick Kluivert. Itu harus dimanfaatkan sih. Karena Cina akan bertahan kayak match pertama sih menurutku. Ya kalau kita nggak memanfaatkan satu peluang, itu tuh akan berbahaya ketika Cinanya udah nutup gitu. Betul. Nah sama lini belakang. Penting ini. Lini belakang ini penting nih. Ini nih perdebatan sebenarnya. Jangan salah-salah lah pokoknya kan. Ini Betul. karena ditambah Mes juga. Iya, lini belakang ini pilihan. Mes Hilgers kan dinaturalisasi, Betul. main di sini dengan pemain yang bermain di UEFA ya, Conference apa UEFA ya dia ya, 20. Europa League. Tapi kita tahu sendiri 3 orang di belakang ini udah komunikasinya bagus banget. Betul. Nah tergantung lah Coach Bapak Patrick Patrick, ya, Kluivert betul. mau memilih gimana nih, apakah value pemain tersebut Betul. ataukah tembok yang udah jalan dan udah bertahan selama ini gitu, yang selalu main gitu, bukan satu orang ya, Betul. secara 3 Kolektifnya, individu ini kolektivitasnya bagus banget tuh. Itu kayak apa ya, masing-masing udah tahu tugasnya apa gitu dan sudah tahu saling mengingatkannya apa. Nah kalau ditukar, Takutnya. Takutnya yang secara komunikasi, secara skill mah kita nggak ragu ya. Di atas. Secara pemain kita Kalau nggak ragu. di atas ya kita memang Mes masih di atas. Cuman ya supporter netizen lah, bukan supporter saya sebut, netizen kalau memaksakan Mes terus ada kejadian Cina bisa cetak gol, kita kasihan mental Mes. Betul, Itu karena loh. komunikasi itu penting. Karena Cina kan Pasti kan netizen nyerang, wah giliran ini main ini. Nah, itu Iya, lah, iya, itu. iya. Itu buat sebagai mantan pemain beban juga ya? Beban. Cap. Beban. Dan itu cepet nggak untuk menghilangkan... Itu agak susah, kalau itu agak susah. Itu agak susah karena Butuh waktu. Ketika saya tidak bermain tim menang, ketika saya bermain tim kalah. Itu kan beban, apakah saya yang salah atau siapa? iya. Terus tahu sendiri kan netizen kita kalau menyerang pribadi seorang pemain kan sangat luar biasa sampai tekanannya seperti itu. Iya, Itu makanya sih. tugas pelatih sebenarnya Betul. ya, untuk bagaimana nih meramu lini belakangnya. Kalau Mamat sendiri lebih nyaman dengan siapa, Mat? 3 di belakang. Secara komunikasi udah beres itu di Jai. belakang. Jai, Hapner, Rido. Itu tuh masing-masing itu punya tupoksi sendiri-sendiri Iya, tuh. betul. Tiga-tiga tuh. Berarti dengan kata lain, Mes harus duduk dulu di bangku cadangan. Iya. Ya ini versi Mamat lah Iya. ya. Menurut saya. Iya. Menurut saya karena ini kan kepentingan tim di atas kepentingan segalanya ya. Kita ya ada banyak juga pemain bagus di Eropa Betul, sana betul. yang pada akhirnya cadangan karena partnernya nggak cocok Betul, gitu. betul. Iya. Bukan dia nggak bagus, Betul, tapi lini masih belakang belum chemistry-nya masih Iya. belum dapat. Betul. Belum dapat. Karena kan Mes habis bermain cedera, pengobatan di klubnya, ada pemanggilan lagi, datang lagi, cedera lagi kasihannya Iya. 2 kali pulang lagi. Nah, ini chemistry-nya kan beda sama yang sudah 3 Yang ini. 3 orang ini yang sudah apa Jay udah tahu Betul. Rido mau kemana, Abdar udah tahu. Wah ini aku harus tutup, Betul. kalau enggak terlambat. Betul. Itu tuh sulit sih. Itu dibangun itu sulit. Jangan sampai ada lagi pengamat bilang apa yang lebih tahu hatinya Mes kan, karena nggak Indonesia sekali alasan mulu kan. Itu kasihan Mesnya kan. Sampai kita serang di sini ya. Ya di sini. Itu bisa tahu isi hati pemain saya bilang. Keren itu pengamat. Bentar lagi mungkin bisa bisa tahu isi dompet. Betul Bang. Jadi ya sebenar kata Pak Mamat ya harus safety dulu lah. Nah, Harus kalau Safety, 3 emang udah pasti, ini kan penjaga gawang baru nih. betul. Emil. Akan debut ya? Debut. Ya, Debut loh debut, ini. debut. Gimana menurut Mamat?
Akankah merasa nyaman atau Ini justru debut dia lagi. soalnya kan pemain-pemain depannya kiper itu akan ngerasa nyaman kalau kipernya juga Betul. paham dong. Betul. Maksudnya punya energi yang sama. Tapi ini beban ada bukan pada kipernya. Tahu bebannya di siapa? Gimana? J.I. Jess sebagai kapten dan leader di belakang. Dia yang harus koordinir Ya, itu. koordinir. Walaupun memang kiper yang harus teriak-teriak Ya, ya, tapi dia harus memaksa kiper itu untuk teriak. Ya. Karena kalau kipernya berdiri sendiri-sendiri, ya koordinasi nggak jalan tuh lini belakang kan, kiper yang paling lihat tuh di Betul, belakang kan. Nah itu komunikasi tuh penting banget untuk di pertandingan sepenting ini. Jadi kalau Emil main secara CV ya, dia pernah main di Juventus, Betul, Sampdoria, betul. Inter Milan. Ya. Betul. Ya maksudnya secara save oke lah gitu. Tapi komunikasi, Ya, koordinasi, jangan tabrakan di kotak Ya, penalti. Itu tuh harus dikoordinir oleh kapten sih. Nah, kebetulan kaptennya lini belakang juga kan. Menurut Mamat akan butuh waktu untuk adaptasi bagi Emil? Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Mereka dua sama-sama Liga Itali. Liga Italia. Iya kan? Bisa Dan bicara ya? Betul, secara jam terbang Emil Laudero jam terbangnya tinggi Ya. gitu. Cuma karena ini debut. ini Debut, terus pertandingan penentu juga. Penentu juga. Itu bebannya main apa? Beban ada di pundak Betul. dia. Dan udah tau lah kita serame apa. Betul. Dia main di Palermo gak serame itu kayaknya Betul, dia. betul. Iya kan? Jadinya bebannya itu ada pada dia. Tapi selama dia cair santai aja, Santai. kayaknya untuk urusan kualitas di Asia, Emil Laudero Betul. masih bagus sih. Oke, jadi menurut Mamat, Emil tidak akan perlu waktu yang cukup lama, Ya. hanya tinggal butuh cair, bicara, komunikasi. ya. Ya, jadi Kayak terjadi. Paes dan Ya. kawan-kawan lini belakang. Kawan-kawan. Tapi ini yang paling sebenarnya match ini menarik juga karena banyak yang cedera. Apa yang akan dilakukan Patrick sih? Nah itu, kira-kira Kalau saya sih posisi-posisi yang dari awal ya, dari bolong kualifikasi itu. ini saya udah bilang 352. Anda ya pernah jadi moderator di sini ya. Iya. Semua ngomong 433, enggak, kita tuh 352. 352 karena secara materi pemain Betul. paling bagus kita 352 gitu. Dan Setelah adaptif juga mungkin- ya Mat ya? Hah? Adaptif maksudnya bisa untuk bertahannya oke, kuat, transisinya juga nggak terlalu. Betul, ditambah betul kata Cap tadi. Iya. Kita ini kan selama ini mencari partner yang cocok untuk Tom Haye. Iya kan? Kita udah nemu nih di kemarin. Joy Pelupesi yang Pelupesi. kita inginkan selama ini, yang kayak begini nih. Pitbullnya Haye lah, melindungi Haye dari segala godaan ini. Ketika bola lepas, Haye-nya leluasa dan dari awal saya tidak sepakat kalau Haye itu bermain di depan, terlalu di depan. Betul. Dia harus di. Haye harus di depan ya. pertahanan untuk ngatur, untuk metronom kan. Berarti serangan awal harus ada di Haye. Betul. Begitu bola diputus. Betul, bukan di back. Iya. Bukan di J, back. bukan di J. Kemarin kan J. Ya. J. Waktu lawan Cina pun J sama Mes. J, Ya. makanya pas begitu Haye J. masuk, Haye koordinir semua, tapi juga terlalu ke depan. Beberapa lawan Bahrain pertama yang kita imbang. Dan bahkan ketinggalan babak kalau pas pertama, turun. Iya, iya. Itu Haye sampai bingung karena bola jalan dari Betul. back. Betul. Bola jalan dari back, Haye harus cari posisi di depan Betul, kan, lubang-lubang di depan. Kalau yang lawan Bahrain kemarin yang di sini, Itu maksimal enak sekali. banget itu. Maksimal itu Haye-nya enak gitu. Karena ada penjaganya, ada Pelupesi kita udah nemu nih. Jadi enggak terlalu kalau istilahnya enggak terlalu capek untuk transisinya bertahan. Karena di situ udah kuat kan. Pelupesi paling ya kalau sebelum ada Pelupesi, Tomai saya rasa 50-50, nyerang 50. Betul. Makanya merah selalu mukanya karena 60 minta ganti. betul. Menit 60 Nah, udah sekarang dia fokusnya ya 70-30, 70 menyerang, 30-nya bantu bertahan. Dan Karena sudah ada Pelupesi. iya, pertahanannya juga udah dibantu sama pertahanan. Betul. Yang gelandang bertahannya. Betul. Karena tugas menyerang sudah dilepas dari Betul. lini belakang ini. Kalau kemarin mereka harus atur passing dari belakang banget gitu. Tom Haye-nya di depan ya Depan. gimana nggak Kalau jalan bola. di eranya Kapten Joy Pelupesi siapa Kep? Yo Pelupesi itu Yang ada harus banyak. mematahkan Jadi ada awal serangan. Bang Punario, ada Samsul, Popon situ. terus ada Bustomi, ada banyak tipikal gelandang bertahan. Siapa yang paling keras di antara mereka? Ada Haryono juga. Iya, Aryono. Ada Haryono Gattuso-nya juga. Gattuso kita. Indonesia. Gattuso. Gattuso Indonesia. Sebenarnya kalau untuk gelandang ini almarhum Eri Rianto sih. Eri Kalau Rianto ya. Paling mirip. Maksudnya yang betul-betul hanya fokus untuk Bertahan, matahin serangan lawan. Tapi Pelupesi itu passingnya juga oke loh. Oh, pas. Setiap dia dapat bola, Haye udah Betul. kekurung, dia yang passing kan. Balik Liga jadi Eropa, alternatif Bang. ya. Iya, bagus banget itu. Nah, Mat, ke depannya Mat. Setelah Joy Pelupesi sama Haye, siapa? Ini kan banyak ada posisi yang ditinggalkan kosong ya. Betul, Marcelino nggak ada, Ragnar Iya. nggak ada. Nah,
Ragnar kan di formasinya Patrick Kluivert ini benar-benar second striker kan, second strikernya. Nah, kalau kemarin dia pakai Ragnar Uratmangun, sekarang Ragnar nggak ada. Lillipali itu pilihan menarik kalau dia mau all out menyerang sebenarnya. Betul. Kalau menyerang. Betul, karena itu bisa banget membantu Haye, membantu yang lain karena passing, kualitas passing Lillipali bagus banget itu. Bagus. Betul. Yang kelebihan Lillipali tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Itu kayak ini 2016 ya. Betul. Boas Lillipali itu Tiba-tiba satu ada dia. beringas, satu tuh elegan, santai, tapi tiba-tiba ada di gitu. depan. Nah, itu tuh dengan Ole Romeni yang setajam itu cocok banget sih menurut saya. Tapi yakin nggak dengan kualitas Lillipali yang tiba-tiba ada akan bisa maksimal dan berguna strateginya ketika melawan China? Nah itu kita Pertahanan tidak tahu cukup rapat Lillipali yang saat ini. Iya. Kalau fisik untuk Lillipali. kondisi saya rasa memang Lillipali Masih cukup tangguh. masih bisa lah. Apalagi kelebihannya Lillipali ini kan komunikasi. Betul. Komunikasi sesama Pemain. pemain tuh mereka pasti akan klop sudah. Kita bisa lihat foto-foto latihan timnas. Lillipali udah ngobrol sama Mes, ngobrol sama Tom Hai. Udah cair ya. Udah kalau cair kita karena lihat memang dari- satu bahasa mereka kan. Jadi saya rasa kelebihan Lillipali itu ada di situ juga. Selain dia visi bermainnya. Iya. Itu. Jadi ya udah kalau mau main kayak begitu ya berarti kan saya bisa masuk di babak kedua ketika buntu si Yakob atau Yance, kita nggak tahu siapa yang akan ditaruh nih. Beckham juga bisa dari situ. Hanya saja Coach Patrick harus betul-betul jeli dalam pergantian nanti. Iya. Dalam pergantian pemain. Tapi Itu kalau betul-betul Mamat harus sendiri pilih. dengan selera Mamat nih, selera Mamat bukan selera Coach Patrick. Lebih pengen ngelihat siapa yang akan mengisi posisi Marcelino? Lillipali kah? Atau Ricky Kambuaya kah? Atau mungkin ada alternatif lain? Masalahnya ya Kita butuh poin ini soalnya. kita butuh poin. Tapi satu sisi kita juga butuh pertahanan yang kuat. Tapi Cina itu kan rapat kan. Rapat. Cina itu tipikalnya rapat banget, selalu andalin serangan balik juga gitu. Kalau saya sih dengan banyaknya gelandang kita bisa dapat banyak lubang. Kalau Masalahnya adalah bisa juga Ricky Kambuaya bermain bersamaan dengan Lillipali. Karena Kan 352. ada Ragnar yang kosong juga ya. Betul. Jadi Haye Pelupesi Kambuaya Kambuaya. di depan duet Lillipali oleh- sama Ole Romeni. Bisa banget. Tapi itu kita akan membongkar dari tengah. Kalau selera saya adalah dengan rapatnya Cina tapi kalah di speed, Betul. kita butuh kecepatan. Betul. Jadi mending second strikernya itu adalah orang yang benar-benar cepat. Betul. Yakob. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri itu hal yang dirindukan tuh, dia bisa masuk ke dalam. iya. Dia bisa di kanan ketika kayaknya kiri Cina. Karena kakinya lubang. juga kanan kiri dia. Kanan kiri gitu. Menurut saya itu, tapi kan ya dia akan bergantian dengan Dix dan kerjasama dia dengan Dix di Nah, lawan itu, Arab betul. Saudi bagus banget Betul, itu. betul. Bagus banget. Jadi ya tergantung, ini semua sumber daya ada Ya, nih. ya, Tergantung Patrick mau kayak apa. Hanya saja yang saya bilang tadi bahwa harus benar-benar jeli dalam pergantian karena banyak beberapa pemain yang andalan nggak bisa bermain, Marcelino, Iya, betul. Orat Mangun, Eliano. Itu kan beberapa pemain yang memang ketika menjadi pengganti sama dengan kayak Ricky langsung jadi pembeda juga. Betul. Jangan sampai pemain pengganti Malah malah makin menurun, itu bukan malah makin meningkat. Itu sih. Kalau Mudah-mudahan itu. imbang misalnya nih ya, babak pertama 0-0, menurut Kep Hamka kita harus all out, langsung menyerang. Ya. Bisa rubah formasi atau masukin seluruh pemain menyerang yang ada gitu. Ya ini yang kita bilang pertandingan hidup mati karena pertandingan terakhir lawan Jepang ini ya namanya sepak bola nggak ada yang Tidak mungkin. tidak mungkin. Tapi jangan Berat. sampai Tapi berat. ya berat tapi jangan sampai lawan Cina kita kecolongan. Iya, Itu loh. Karena kalau lawan Cina kita kecolongan, poin kita sama mereka. itu yang rawan itu. Sementara mereka terakhir lawan Bahrain, kita lawan Jepang. betul. Nah itu Lebih posisi menguntungkan China. betul. Menguntungkan dua-duanya, kita tidak tahu Bahrain lawan Iya. Arab Saudi siapa yang menang itu. Iya, maksudnya menguntungkan mereka ketimbang Iya. kita. Makanya saya bilang bahwa kedua tim ini 15 menit akan saling membaca dulu. Setelah itu akan bermain lepas. Oke, kita sepakat nih. Saya yakin di kepala dua narasumber saya jalannya pertandingan ini pasti inisiatif serangan akan diambil sama Indonesia. Betul. Selaku tuan rumah. Betul. Iya kan? Dan sedangkan China dengan gaya bermainnya pasti akan mengulang strategi yang sama ketika mereka main di Kingdom. Betul. Iya kan? Lebih banyak menunggu wait and see. Betul, Ketika Indonesia melakukan kesalahan baru mereka melakukan serangan balik. Nah,
kira-kira kalau Indonesia memang butuh kemenangan, artinya kita butuh gol. Betul. Kita butuh skema gol seperti apa yang kemungkinan besar akan tercipta dan mampu dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Ya kalau saya sih ya, semua bola dari mananya yang penting bisa membuahkan hasil buat Indonesia. Tapi dengan adanya oleh Romani, saya berharap atau saya yakin akan banyak dari sayap. Akan ada gol dari sayap. Muncul-muncul dari sayap, track ke kotak penalti oleh antara heading atau shooting. Berarti harus taruh pemain sayap dong berarti ya? Nah, kadang nggak perlu taruh pemain sayap ketika Yang kita kencang menyerang lah semuanya akan melebar dengan masing-masing. Bek kanan Verdong kita bisa lihat bisa langsung jadi sayap. Terus Kevin Dix. lawan Bahrain sampai naik turun kan. Itu saya rasa akan sangat menguntungkan buat Indonesia. Oke, Mat, kalau menurut lo seberapa besar oleh Romani akan bisa membombardir atau bikin gol di lawan Cina ini? Bisa. Dengan cara apa? Betul butuh apa? Kita bayangkan ya, bayangkan Cina itu kan pasti bermain rapat ya. Iya. Kita membayangkan itu dulu. Kita nggak tahu tiba-tiba besok juga dia Terbuka. keluar menyerang terbuka juga kita panik. Betul, tuh. betul. Iya. Karena kemarin kan kita berharap dia ini ternyata dia press kita Iya, kan. iya. Makanya kita kalah. Bayangkan dia itu berarti kita memang betul kita harus manfaatin sayap untuk bikin renggang Iya. di antara tengah. Tapi perpindahan bolanya harus cepat. Kalau kita main lama di sayap ya dia tutup. Dia tutup. Baru pindah ke tengah dia tutup Betul, tengah. betul. Jadi perpindahan itu ya makanya saya juga pengen di situ ada pelari kayak Yakob adalah membuat terbagi dua Terpecahnya konsentrasi mereka. karetnya mereka di pertahanan itu tembok itu bisa renggang gitu. Tapi perpindahan bolanya harus cepat menurut saya. Karena kalau perpindahan bolanya lambat ya Cina juga nutup. Tergantung stamina dia kuat sampai berapa menit kan untuk nutup terus kan. Berarti untuk membuat aliran bola itu cepat, tugas siapa, Mat? Kalau itu dari sayap ya sayap. Sayap. Itu tugas sayap tuh. Tapi kan ya itu yang tadi dibilangkan wingback naik turun, masuk ke tengah itu strategi untuk membongkar semua dengan kita andaikan bahwa Cina bermain serapat itu Betul. ya. Serapat Karena itu. membongkar pertahanan yang rapat ya memang harus dari sayap. Dan butuh kesabaran. Kesabaran. Nggak Sabar, boleh buru-buru harus juga. Karena intinya orang sabar itu pasti kesel. Iya. Tapi itu ya kalau kita bermain cepat Nah, cepat. dari Hati-hati. sayap, Nah, serangan balik betul. mereka juga kita harus hati-hati. Itu. Dan ini ya yang ini kesalahan sendiri sih. Apa tuh, Mat? Maksudnya jangan sampai Iya, dilakuin. betul. Karena kita kalah dua gol sama Cina di Cina itu dua-duanya kesalahan Betul, sendiri tuh. Bola out kita Betul, ambil. betul, Betul. Gitu. Dan Jadi terlalu memang- banyak menumpuk pemain ke depan semua, tapi once begitu dicuri Salah bola, passing, salah passing, pemain langsung. Karena Cina udah kalau dapat nggak salah penalti. sempet Gucci itu merasa percaya diri bisa Betul. mengalahkan Cina. Kita Akhirnya sempat bermain rubah itu terbuka. ya. Iya. Itu. Oke, jika memang Indonesia Karena menang, kita seri lawan Bahrain. Betul. Oh, berharap kita bisa kok menang di luar nih. Iya. Nah, akhirnya lawan Cina, pede. TPD main terbuka kena itu. Berantakan. Jika Indonesia menang, udah pasti Indonesia Aman. lebih beruntung, Ya. lebih enak. Tapi jika Indonesia, amit-amit ya, saya nggak mau. Tapi jika Indonesia ini seri lawan China, siapa yang lebih diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan? Diuntungkan Kalau tetap seri. diuntungkan tetap kita, tapi kita itu kalah berapa? Nanti lawan Jepang. Nah, itu. Selisih gol kan. Itu akan jadi penting ya. Kalau memang Karena- selisih gol kan ini kita beda 7 sama Kita beda 7 nih. Cina. Misalnya kan kalau kita kalah 2 lawan Jepang. Berarti kan selisih 5. Nah, Cina tidak boleh menang di atas 5 dong lawan Bahrain di terakhir. Oke. Tapi kan sulit juga ya. Bahrain juga pengen lolos ya. Betul, betul. Kan Bahrain juga punya peluang tuh. Betul, betul. Nah, Sama-sama. masalahnya kalau kita kalah lawan Cina, Bahrain punya peluang, Cina punya peluang. Betul, betul. Dan Bahrain beda selisih gol sama kita berapa tuh? Beda 8. Beda 2. 2. Kalau Bahrain menang lawan Cina di terakhir 2 gol, kita kalah 2 gol, Bahrain yang lolos. Jadi kalau kita kalah sama Cina, itu tuh bukan hanya menciptakan peluang Cinanya, Cina. tapi Bahrain menciptakan peluang Bahrain juga. Dan menciptakan kuburan untuk kita. Betul, karena kita harus bersaing dengan 2 tim ini jadinya. Tapi menang kalau beres. kita menang lawan Cina, otomatis Cina beres. enggak, maksudnya lolos otomatis juga masih berpeluang untuk kita. Ya, kalau Australia kalah lawan Jepang. Betul. Iya. Iya. Menurut kalian Australia Jepang? Australia Jepang Nah, Karena di jangan Jepang salah. seri kalau nggak salah ya. menang Australia.
Seri. Seri lawan Australia kalau nggak salah. Seri ya lawan Australia. Mas abis ini di kandang Australia. Ya kita juga nggak bisa bilang bahwa Australia di bawah Jepang, sedangkan Australia adalah langganan Piala Dunia juga. Betul. Ya Dan jangan lupa Jepang udah uji coba kan, dia udah lolos. Ya. Dia turunin pemain Iya. dan di kandang Australia. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu aja Australia namanya main lagi apes. Betul. Tapi kan secara statistik kita pasti unggulkan Australia dong. Ya. Karena Jepang udah lolos, dia Betul. panggil pemain muda. Betul. Di kandang Australia, sementara di kandang Jepang aja imbang dengan Ya. pemain inti. Itu. Ntar saya telepon Kapten Subasa. Enggak usah Subatsa. Enggak usah. Ozor aja. Ozor. Iya. 1-1 tuh Jepang. Berarti Australia. kalau seri ini tetap akan sangat berbahaya ya. Jadi kalau bisa, Mamat nih sama Kapten Hamka. Kalau kalian jadi pelatih untuk pertandingan ini, all out untuk 3 poin atau main tetap aman? All out. 3 poin. 3 poin All lah. out. 3 poin. Karena pertandingan terakhir di kandang kita menang dukungan. Ya kan? Dukungan supporter nggak bisa kita sepelekan. Itu pemain ke-12. Jadi semangat kita untuk bertanding itu lebih ketika kita bermain di kandang. Dan rekor kandang kita belum pernah kalah loh di round 3 ini. Ya. Berarti dengan kata lain ketika menit 70 atau 80 masih deadlock, berarti harus tetap memasuki pemain-pemain penyerang. Betul. Dan, tapi hati-hati. Ya. Hati-hati pertahanan. Intinya komunikasi di belakang Mamat juga. mah kebanyakan hati-hati kayak mau nyebrang. Ya, itu Memang lah, harus kita hati-hati, kalah Bang. dong. Kita Wah, kalah iya dong nih. lawan Cina karena nggak hati-hati. Kita Betul. kalah 5-1 lawan Australia karena nggak Betul. hati-hati. Orang terlalu tinggi garis pertahanannya, habis itu kaget bola udah di kotak Betul. penalti. Oke, berandai-andai. Ini berandai-andai ya. Timnas kita sedang beberapa pemain pilarnya kan ada yang off, ada yang kena akumulasi. Kalau boleh memilih pemain yang mungkin lagi direncanakan atau mungkin belum ada di Indonesia atau mungkin belum menjadi warga negara Indonesia, kalian milih siapa? Kapten milih siapa? Mamat pilih siapa? Dan posisinya apa? Yang Harus penting, siapa aja? yang harus diperbaiki dan Kalau aku diperkuat. lini tengah. Lini tengah. Lini tengah itu masih Harus menambah. minim ya. Ya. Bruno Fernandes. Karena kita masih Bruno Fernandes. enggak dong. Siapa dong? Enggak dong. Kan Ya, bebas. Mending Luka Modric kalau dari Bruno. Miliano Jonathan bisa, Jairo juga bisa. Jairo. Dan masih banyak kan pemain yang akan dinaturalisasi, Bang. Iya. Masih banyak. Beritanya seperti itu kayak. Beritanya seperti itu. A1. Ya melihat dari berita ya. Anol, ini emang Anol. Hanya saja posisinya kita masih belum. Kalau menurut Cap, lini mana yang harus diperkuat, Cap? Saya Kalau rasa Mamat ya tadi tengah. satu sayap sama lini tengah. Kiper nggak usah. Kiper sudah ada lengkap 2. Martin sama Emil cukup. Sehingga dengan kiper ketiganya ada Hernando, ada Nadeo. Jadi Tengah sama sayap ya, Cap. tengah karena di back sudah cukup banyak juga, ada Kevin Dix, ya kan ada Sen Patinama, dan juga back kiri nih butuh Back kiri. pelapis dari Verdong. Betul. Ya kan. Di situ hanya Oh, udah ada Dan James. Oke. Iya, Dan kan kemarin juga Tapi sempat sejauh ini Mamat ngelihat Dan James seperti apa, Mat? kayaknya belum nyetel menurutku ya. Belum nyetel atau Tipikal mainnya di kayak bawah ekspektasinya Mamat? Ayo. enggak sih, belum nyetel sih. Menurutku belum nyetel. Dia tuh masih bingung berkoordinasi dengan lini tengah, kapan naiknya, kapan turunnya, gitu-gitu tuh masih ini. Harus butuh Lawan adaptasi. Australia kan kelihatan banget, tapi dia bagusnya adalah bisa main di banyak posisi. Dia bisa masuk di tengah. Sama kayak Eliano berarti ya. Betul. Pertanyaan dia terakhir, bisa pertanyaan jadi terakhir. Wing juga. Sebelum kita masuk ke water break, pemanggilan Beckham Putra menurut Mamat dulu seperti apa? Udah seharusnya sih. Karena dia lagi bersinar kan. Maksudnya di liga. Di liga. Kalau Septian Bagaskara dipanggil, Egy Maulana dipanggil, ya harusnya Ramadan Sananta dipanggil. Iya. Harusnya Beckham dikasih kesempatan sih. Karena dia lagi bagus banget di Persib. Sudah mendapatkan kesempatan di Pemanggilan. Iya. Pemanggilan. Dan kalau ada momentum dia dipanggil ya masuk di line up atau dikasih kesempatan main, kalau dia bisa buktiin keren. 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 Nah, kalau Mamat Karena sendiri persaingannya makin banyak tuh. Jakob, Piance, Eliano, Beckham ada di situ. Septian, Egy, banyak banget itu. Mamat berharapnya Beckham main di pertandingan ini. Perlu nggak seorang David Beckham, seorang Beckham Putra? Kalau saya ya, Kenapa David Beckham? kalau saya ya, justru ini bagus juga buat Beckham di Jepang. Tapi kita harus menang besok. Jadi Beckham dikasih kesempatan Lawan Jepang. di Jepang. Jepang. Iya kita udah aman lah, Ya. udah semuanya.
agak lebih rileks untuk Betul, berkreasi. betul. Dan kalau dia buktiin di situ, ya kayak Ricky Kambuaya dikasih 20 menit kan. Iya. Selama ini kan cadangan di zaman STI nggak pernah main. Betul. Dikasih kesempatan 20 menit ternyata bagus banget, kita semua kaget. Betul. Bagus banget. Cap, komentar tentang Beckham Putra? Ya sudah seharusnya di mana juara liga harusnya memang ada pemainnya dipanggil. Perwakilan. Di mana seperti Bang Mamat bilang tadi, ada Ramadan, Sananta, ada Egy, ada Yakob dan Yance. Kita tidak melihat bahwa kualitasnya berbeda jauh, tidak. Tapi kualitasnya ini hampir sama semua. Ya. Tapi inilah apresiasi seharusnya bagi tim yang juara di liga, ada pemainnya yang dipanggil. Dan akhirnya Coach Patrick nggak tutup mata, nggak tutup telinga. Dia memanggil Beckham Putra, dan Beckham Putra salah satu tumpuan di antara banyak asing yang ada di liga. Di Persib. Di Persib. Iya. Sampai dia bisa menjadi juara. Saya rasa ini kesempatan yang diberikan oleh Coach Patrick, dan Beckham juga harus memperlihatkan kualitas dia. Jangan sampai hanya dipanggil, nanti netizen atau masyarakat sepak bola bahwa ini karena juara aja dipanggil. Tapi buktikan bahwa Coach Patrick tidak salah memanggil Beckham Putra. Karena memang beberapa pertandingan penting buat Persib, Betul. Beckham Putra ini jadi pembeda. Betul. Di permainannya Persib. Betul. Kalau saya lihat juga kontribusi golnya atau mungkin keterlibatan dia Asisnya untuk apa, gol, ya, iya, betul. cukup tinggi juga Betul, Beckham Putra. Betul. Saya ada unpopular opinion buat Apa? Coach Patrick. Apa tuh? Di lini belakang, di kiri, kita udah tahu itu kunci Verdong lah. Ya. Betul. Cadangannya kan bisa main di segala posisi. Dan James itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah juga. Tapi kalau harus dipilih, siapa yang dia pilih untuk jadi cadangannya Verdong? Saya pertama Arhan. Kenapa? Dibandingkan Sain Patinama. Kenapa? Karena Sain Patinama udah banyak diberikan kesempatan, tapi kan Masih belum. stabil lah satu. Dia bagus sekali ketika lawan Irak, 1 gol apa 1 assist tuh. 1 gol ya, itu doang. Pertama debut. Habis itu kan lawan Cina double blunder. Dikasih kesempatan juga ini. Nah, kenapa pertama Arhan? Paling tidak dia punya jurus yang bisa memecah kebuntuan. Ketika menit 80, 85 Lemparan jauhnya. belum gol, bisa lah, udah bodo amat lah mau bilang ya masa andalannya lemparan jauh. Ya bodo amat, yang penting menang. gol. Yang penting gol. Yang penting tidak menyalahi law of the game. Iyalah. Betul. Orang yang penting lempar gitu. MU kemarin juga lawan Lyon juga pakai lemparan ke dalam begitu. Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau harus dipilih satu di lini kiri itu, bek kiri, cadangannya wajib Verdong. adanya Arhan. Kalau Cap, kita setuju, buntu, kayaknya Ya, kalau saya Penting nggak sih Cap senjata-senjata Penting. itu dalam sebuah pertandingan sepak bola? Oh, Atau sangat berarti. Ada pemain, deadlock. ada seperti MU, cuma sekarang MU udah nggak ada lagi pemain. Solskjaer kan? Oh Iya. iya, kartu A selalu. Kartu A selalu. Kartu A. Nah, semua kalau untuk sekarang memang MU bapuk semua. Kalau Nggak ada dulu kartu A-nya kan? Stock City pernah punya namanya Rory Delap. Oh, Delap. Betul. Rory Delap selalu lemparan ke Lempar dalamnya jauh. seperti roket dan Ada membahayakan pemain pertahanan lawan. Afrika Selatan apa? Aso Ikoto ya, lempar jauh juga kan? Banyak. Sekarang Banyak. sekarang bahkan di negara-negara ASEAN lain Udah salah pakai satu tuh. senjata Iya. lemparan ke dalam kayak Pratama. Itu. Jadi kalau kosong-kosong Betul. kita kan butuh poin. Iya. Butuh menang. Betul. Mending pakai itu kan tinggi-tinggi ada Dix, ada Ole Betul. Romeni. Bisa pakai kepala tuh. Cuman ya persaingan seru sih ini. Seru. Persaingan yang ada di timnas bukan hanya persaingan untuk lawan Betul. negara lain, tapi persaingan di dalam timnas nih siapa yang masuk di 23 line up, ya kan? Siapa yang bermain 11, siapa yang ada di tribun. Ini juga sangat seru, sangat membuat pusing para pelatih. Pelatih Karena dan saya juga yakin, lawan. betul. Saya yakin semua pemain yang dipanggil pemain terbaik. Iya. Itu. Oke, baik teman-teman Sobat Sporty, tadi ulasan dari Coach Mamat. Coach Mamat. Dan Coach Hamka. Coach Mamat Bentar lagi dan- Coach Mamat mau ambil lisensi sama juga Coach Ibnu mau ambil lisensi. Jadi Amin. siap-siap. Amin. kalian Bareng ya, aku Ya, mau bareng, sendiri. aku mau, benar. Aku mau. Aku mau, ya. Betul. Tapi sebelum kita tutup, saya punya games. Oke. Biar lebih seger lagi. Oke. Supaya tadi kita Saya tegang udah nih. sempat kalah sama Serius. Bapak ini. Serius banget ngomongin timnas, strateginya. Tapi kita balikin lagi, nanti pertandingan akan berkata lain. Dan juga mungkin kita berikan kesempatan juga untuk pemain-pemain yang dikasih kepercayaan Betul, oleh Coach Patrick. betul. Dan kita yakin juga mereka akan berjuang 90 menit plus-plus di lapangan demi Indonesia. Betul. Baik, kalau begitu. Kemenangan yang paling utama bukan Harga mati. Harga mati menang Oke. 3 poin. Nah, kalau kemenangan harga mati, kira-kira water break ini
kemenangan milik siapa? Balas dendam harga mati. Kapten Hamka. Balas dendam harga mati. Balas dendam, revenge. Lanjut, ini dia. Yang mengalahkan saya cuma Cap Hamka di sini. Nggak usah Cap, langsung aja Cap. Di sini Cap, ya. Tetap coin toss dulu. Coin toss. Coin toss. Andy Cole, MU. Tetap MU. Andy. Masih MU sejati. MU Benar bagus. gitu. Ini, Pertanyaannya kalau Indonesia kalian kurang ajar berarti. ini cara mainnya kita ubah atau enggak? Masih aja Masih aja sama ya? Masih sama, oke sama. Ketika ada narasumber yang bisa menjawab semuanya, dia akan mendapatkan poin penuh. Tapi jika salah, kita akan memberikan kesempatan untuk sang penantang. Begitu juga sebaliknya. Kapten, Ini deg-degan. sebutkan 5 pemain belakang dan back sayap dengan attitude baik sepanjang masa Di dunia. menurut Indonesia. AI. Indonesia. Di Indonesia. Ya, menang Cap lah orang Saya teman sebut, semua. saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan Indonesia. 5 pemain belakang dan back sayap Indonesia dengan attitude baik sepanjang masa. Cap, nama Menurut sendiri Cap. AI. Cap, nama sendiri Cap. Cap, menurut AI. Attitude baik Cap. Kok nggak ada? Berarti Anda tidak baik attitude-nya. Cap. Cap. Nama sendiri Cap. Ayo Cap. Belakang sama back sayap. Back sayap berarti Pokoknya lini belakang. Timnas. Lini belakang. Lebih ke timnas ya. Lebih banyak timnas ya. M Nasuha. M Nasuha, apakah ada? Survei membuktikan. Ih, mantap. Poinnya adalah ini dia. M Nasuha. Nomor 2. Nomor 2. Nama sendiri Cap. Selanjutnya. Cap. Nama sendiri. Supardi Nasir. Supardi Nasir. Apakah termasuk attitude baik menurut AI ya? Sepanjang masa. Survei membuktikan. Tidak ada. Kapten Hamka harusnya. Cap. Dia ketawa. Mamat. Attitude terbaik. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan, apakah ada? Survei membuktikan. Woi. Tidak ada. Apa Tidak ini ada. indikatornya, bajingan? Jadi ya, Cap, ayo Cap, masa nggak kenal Cap? Tahu Cap. Cap, saya tahu satu nama. J Comboy Cap. Jacob Boy. Siap. Saya lagi nih. Iya. Ya. Kesempatan terakhir nih. Nggak boleh salah. Muhammad Ridwan. M. Ridwan, apakah ada? Survei membuktikan. Wih, keren. Bisa-bisa Pak Haji tidak ada. Bisa-bisanya Pak Haji tidak ada, Haji Ismet. Ismet Sofyan ya. Iya. Sayap dan back loh ini. Attitude terbaik sepanjang masa. Ini kan menurut AI, Mas. Errol Iba. Errol Iba. Kok dia ketawa? Karena dia disikut nggak membalas. Oh. Tapi Ya memang nggak Ditunggu membalas di kan. luar. Saya tidak balas kau di sini ya. Saya tunggu kau di luar. Bilangin lu sama Errol. Dia nonton. apakah ada Errol Iba? Survei membuktikan. Tidak ada. Muhammad. 5 pemain belakang dan Iya. back sayapnya dengan attitude baik ya. Attitude baik. Ayo. Siapa ya Allah? Siapa? Apakah ada? Enggak, kalau Pak Haji udah nggak masuk saya udah bingung jadinya di sini. Apa indikatornya ini? Ya AI lah indikatornya. Indikatornya attitude baik. Attitude baik. Waktu belum kan? Waktu udah dong. Belum. 5, Belum lah. 4, 30 dong, 20 dari sini. 3, 2, 1. Jawab. Haris sekarang. Yulianto. Siapa? Haris Yulianto. Haris Yulianto. Haris Yulianto. Nggak mau itu Kapten Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. AI Apakah pasti ada? ambil yang lama-lama. Survei membuktikan tadi siapa? Haris Haris Yulianto. Yulianto. Survei membuktikan. Ya Tidak Allah, ada. ya Robi. Cukup. Cukup. Selesai, kita buka siapa aja. Kalian masa nggak Almarhum kepikiran? Bejo kalau nggak salah. Rizky Rizky Ridho. Ridho. Kenapa nggak jawab itu? Tuh Purwakayudi Ya sama J. Itse. Purwakayudi di atas Pak Haji Ismet. Tidak masuk akal. Bagaimana Cap? Tanggapi Cap. Masuk akal nggak? Saya pikir yang sudah pensiun. Iya. Kalau belum, ya saya oh, Kan kita tidak sepanjang tahu. masa. Kita kan tidak tahu apa namanya attitude Ridho tahun depan. sepanjang masa itu Iya. kan itu Kalau kan Haji- sepanjang masa itu yang sudah pensiun Sudah. kan. Kita nggak tahu. Karena Ridho masih main Masih ya kan main. itu loh. Kita nggak tahu tahun depan kayak gimana. Haji Iya, Ismet udah ngawur terbukti ini. 23 tahun. Teman-teman ini pelajaran ya. Kalau kalah itu merayakan. Betul, Kalau betul. menang merayakan. Kalau kalah itu
Enggak, beliau yang menang. Enggak, saya juga, tapi saya juga protes sedikit. Karena sepanjang masa. Pep Hamka Wah, ini protes. tim saya yang salah nih. Maaf ya, maaf ya. Gimana sih? Bisa gitu. Lanjut. Saya Lanjut. ya? Ya. Oke. Sebutkan 5 pemain Indonesia identik dengan nomor punggung 13 sepanjang masa. Mamat Alkatiri. Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes. Sangat percaya diri sekali, harusnya nomornya tinggi nih, poinnya tinggi. Apakah ada survei membuktikan? Kakak Ian, protes AI. Kita protes AI, Kakak Ian. 13 kan? Ian Luis Cabes kan? Iya. Cap. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono, apakah ada? Sangat percaya diri sekali, harusnya poin tinggi. Survei membuktikan. Budi Sudarsono. Siapa lagi ini coba ini. Kalau pas ada cap, Eropa dong. Orang Indonesia teman semua, apa nomor? 50 poin, Ini Cap. cuma ini yang saya tahu. Ya. Ayo, Cap. Siapa lagi, Cap? Pertanyaan juga apa ini? Siapa lagi 13 ya? Wih. 5. Eranya kapten masih ada kok. 4. Gak usah kasih clue ya? Ih, saya nggak kasih clue. Masih gak usah kasih clue. 3. Nomor 13, Cap. Enggak, mengaku saya. Encang. Vicky Nitinegoro. Nomor 13. Ini tahunya saya Budi Sudarsono. Sama Ian Luis Cabes. Iya, Ian benar. Luis Cabes 11. 13. 13. Enggak ada juga. Masa sih? Ada. 13. Inisialnya. 23 Cap Hamka. Inisial namanya, Cap. Gak usah Jangan, inisial jangan, dong. jangan. Terlalu Nasi. tidak adil mas ini. Nanti saya kasih inisial juga. Ya udah kesapu bersih. Nyerah. Survei membuktikan nyerah. 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 Mamat. Ayo. 13 ya. Dapat langsung 50 poin, tenang aja, Cap. Susah ini. Apakah bisa revenge? Katanya mau Susah revenge. Ayo nih kesempatan Susah buat sekali. kamu. Ayo balas dendam. Susah. Susah. 11 tadi. udah Bagus benar, nih pertanyaan-pertanyaan gini, saya suka nih kalau ngelihat Mamat mikir. 13. Dari kemarin Mamat terlalu dikdaya. Seolah-olah pertanyaan itu sudah dia dapatkan bocorannya. Oke. Seperti halnya ketika student ingin melakukan ujian, tiba-tiba dia sudah megang jawabannya yang A1. Nggak seru. Mana ada saya pegang jawaban Iya, tema aja saya tidak tahu. Jawab. Kok menang terus soalnya. 4. Pasti minimal kok kenal orang dalam. 2, 1. Teto. Mayadi Pangabean. Habis. Oke, Udah baik. ini Mayadi Pangabean. Mayadi Panggabean, Panggabean. apakah ada jawaban dari Mamat? Ya, udah dikasih kesempatan, masih salah. Ini dia jawabannya. Siapa Gunawan Dwi pemain Cahyo kalau nggak salah. Nomor 13 sepanjang masa. Febri Haryadi. Gunawan Dwi Cahyo. Bayu Pradana. Wahyu Wijiastanto. Dan Rahmat Irianto. Rahmat Irianto. Itu dia. Poin itu hilang. Yang bikin kapten pertanyaan emang kurang ajar ya. dapat 50 poin. Cap, sekarang buat kapten balik lagi kesempatan pertama. Apa itu, Bang? Sebutkan 5 pemain Indonesia yang identik dengan nomor punggung, bener ya, 15 sepanjang masa. Firman Utina. Firman Utina. Kita langsung kunci jawabannya. Apakah Giliran ada kesempatan survei duluan membuktikan? Cap Hamka dah. Tolong Anda sabar, jangan komplain. Survei Kan lah membuktikan. faktor lah. Firman Utina, luar biasa. Ternyata nomor 1, Kapten Nah, Hamka. selebihnya lagi kagak tahu kali, Bang. Itu lanjut lagi. Banyak sekali, Cap. Ini teman-teman kapten semua nih sebenarnya. Masa sih? Kasih kode. Enggak. Ya Mat ya? Enggak kasih kode, Mat. Udah kalah juga ini sudah Ayo. 150 Cap Hamka. Ayo. Cap, pemain Baru yang 14 di eranya detik. kapten ada. Pemain yang di masa kini juga ada. Masa. Nah, 5. Coba jawab aja, Cap. Siapa aja, Cap? Bebas, Cap. Enggak tahu. Enggak tahu. Vidic. Nemanja Vidic. Nomor 15 dia. 15 ya. Itu MU. Lewat. Tetot. Oke. Mamat, kesempatan Mat. Udah Nggak- kalah saya. Ya, nggak mungkin dia jawab semua ini saya aja satu. Kalaupun jawab semua Cap saya tetap kalah. Cap udah 150. Ini, saya baru di episode kali ini ngelihat Mamat menyerah dalam water break. Udah Tepuk menyerah. tangan untuk Kapten Hamka. Pertanyaan 15. Dan siapa saja pemain-pemain Indonesia yang mempunyai Siapa? Abang Mamat belum? 15 Siapa? sepanjang masa? Hah? Ya Siapa? udah habis kan? 15. Ya. Nggak ada. Biar dia jawab, Bang. Nggak punya dia. Aples Tecuari.
Aples Tecuari, apakah ada survei membuktikan? Masa Aples? Kayak paham gak sempat? Iya juga ya. Iya. Kita buka ya semua ya. Ya. Selesai kan? Ini dia jawabannya. Aliudin. Aliudin. Lalu ada Zainal Arif, lalu disusul Fabiano 5 Beltram. pemain Indonesia bajingan Fabian Beltram apaan? Oh, naturalisasi. Naturalisasi. Mana Fabiano? Fabiano mana nih? Brasil, Biak. Iya. Bukan Juventus. Bukan dia. Oh, astaga, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Bukan Tuh. Juventus. Bukan dong. Beltrame, Fabian. Beltrame. Persela. Oke, kita buka poin untuk Kapten Hamka berapa dan untuk Coach Mamat berapa? Marah-marah terus. Marah-marah terus dia lagi makan kambing kayaknya. Pertanyaannya nggak masuk akal. Ini dia poin untuk Mamat Al-Katiri untuk water break kali ini. Hah? 0. Iyalah. Kalau kata Oki gini. Bagaimana Kep Hamka menanggapi pertanyaan? Apakah pertanyaannya bagus apa tidak? Ya, memang sangat sulit. Sulit. Bilang aja gampang. Enggak, emang susah. Orang Kep Hamka mah coba jawab 3 dari 3 pertanyaan. Padahal pelaku ya. Cuma 3. Padahal pelaku. Apalagi saya. Saya- Itu nomor teman-teman dia semua. Apalagi saya. Kalian berharap apa dari saya? Gue curiga dia main nggak ngafalin nomor punggung Tapi itu temennya. susah. Giliran yang 11 yang banyak diganti. 13. Ganti 13. Cap, nomor berapa aja sepanjang jadi pemain bola? 23. Ya, selain 23. Pernah nggak ganti? 5 5 pernah. di junior. Junior. Nah, di timnas ada 17 juga. Ada 17 4. pernah? 17 pernah. Timnas 17, 17 sama 4. 4 pernah. 4 pernah. Wah, gokil. Jadi 3 nomor itu ya? Siapa pemain yang identik dengan nomor Siapa? 19? 19. Nah. Kalau Teman sendiri dia. Kalau mau main nomor-nomoran Iya, bisa teman kita. sendiri. Ayo lo. Teman sendiri. bentar. Ya. Ya. Kalau habis BP waktunya. 20. 20. Nah. 19-nya itu masa Atep bukan ya? 7 Ate. Oh iya, Atep 7. 19 siapa ya? Ya. Susah kan? Susah kan? Susah. Nah, kan? Tadi udah disebutin depannya, tapi nggak dilanjutin. Bustomi. Oh, Ahmad Bustomi. Oh iya. Mayadi Pangabean 19. Mayadi. Nuralim. Mayadi pernah 2 juga ya? Enggak, dia 19 selalu sayap 19. Oh iya. Ahmad Bustomi. Iya. Bustomi. Iya. Kalau 7. Siapa 7? Ayo 7. Atep, Paling Marcelino. banyak. Enggak, selain ya Boas, Boci. Sebutkan 5 pemain Indonesia 7. Widodo Ceputro, Boas. Widodo, Boas. Udah 50, udah 40 tuh, udah 90. Sisa 3. Udah 3 tuh. Ya 7 tuh terlalu ini ya. Terlalu favorit banyak. ya. Favorit. Marcelino. 10 siapa? Nah, 10. Eloko. BP lah. Enggak dong, BP bukan 10. 20. 20 BP. Eloko. Lili Pali. Lili Pali. Stefano Lili Pali. Terus Termasuk sulit tadi itu yang nomor-nomor yang Iya. ditayangkan. Iya, Betul. Dicari nomor ganjil ya, bajingan, nomor Bagus, ganjil. tim kreatifnya bagus. bagus. Tidak. Sebagai sebuah entertain, hal tadi itu tidak bagus. Tapi yang Oke. bisa mengalahkan Bang Mamat, Bang. Iya, Cuma luar saya. biasa. Dua Cuma kali. Kapten 2-0. Hamka, luar biasa. Ini bukan masalah legenda atau tidak, memang Mamat kali ini tidak perform. Betul. Tidak perform sama sekali. Ya. Dan kalau dari 15, seorang kapten timnas jawab 3. 15 loh ini. 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga. Jawabnya 3. Gua curiga waktu itu Kapten Anda kalau Hamka, tadi ditutup ya, Anda juga nggak tahu, sumpah. Kapten Hamka pas main ditanya sama temennya dari negara lain gitu. Itu nomor punggung itu berapa? Siapa Cap? Itu mainnya bagus. Yang mana ya? Dia curiga juga nggak hafal. Nama nomor-nomor punggung teammate-nya. Nggak hafal. Nomor 8, sebutin 5. Banyak banget ini. 8. Popon. Boleh lah, 11 Ya. sama 8 ya. Iya 8 juga Iya. dia ada kan. 8 siapa lagi ya? Coba. Mampus kan. Aduh. 8. Bukan Aliudin. Aliudin tadi. Siapa? Aduh, striker kecil kita tuh pernah ada. Lupa lagi. Beckham 8. Samsul Arif ya? Herudin. Syarudin. Nggak tahu.
Roni Wabia 8. Oh iya, Roni Wabia. Terus Kalau siapa lagi? nomor genap mah saya, kalau nomor genap. Sudah kita lupakan. Permainan apa ini? Tidak bermutu. Nanti pembalasan kalau mau di Jepang lagi kan. Di Jepang. Oke. Jepang. Di Jepang. Di kita. Jepang. Kita di Khusus Jepang. Jepang. Yang jelas itulah strategi atau apa ya, lebih kepada tips dari Kapten Hamka dan juga Mamat Al-Katiri, Coach Mamat. Coach Mamat. Coach untuk, Mamat. Terima kasih, Kep. Untuk Indonesia bisa memenangkan laga melawan China. Tapi kalau menurut kalian sebagai sobat sporty, apakah kalian punya strategi untuk Indonesia bisa menang lawan China? Karena ini adalah pertandingan maha penting. Silakan langsung langsung komentar di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Indonesia harus Menang! mantap. Indonesia. 3 poin. 3 poin. Harga mati.